Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, berusaha untuk mencari ilmu-ilmu yang telah dijabarkan atau yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebelumnya kita sudah mengenal terkait tentang iman, Islam, ihsan, dan bagaimana kita berusaha meningkatkan rasa takwa pada diri kita. Itu hubungannya ketika kita berbicara terkait dengan konsep ketuhanan. Artinya Tuhan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan mencoba belajar bersama terkait dengan hukum dan hak asasi manusia, tapi dari perspektif pandangan Islam. Nah, karena kita sebagai seorang muslimah, maka kita harus membuka mindset kita, gitu ya, pemikiran kita, bahwa setiap langkah kita itu harus berdasarkan atau bersandarkan dari hukum yang ada. Akan tetapi pastikan hukum di sini tidak melenceng dari hukum agama kita, yaitu agama Islam. Mari kita melihat hukum Islam itu apa. Kalau kita melihat dari secara bahasa, hukum ini berasal dari kata al-hukmu, yang berarti al-man'u. Kalau kita berbicara al-man'u berarti proses mencegah. Tapi di lain sisi ternyata ada pendapat bahwa hukum ini berasal dari kata al-qadha. Artinya suatu putusan. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil makna di dalamnya. Nah, ternyata gitu ya, para ulama usul fiqh ya, hukum ini diartikan apa gitu ya. Nah, ini. Al-hukmu huwa khitabus syari'i al-muta'alliqi bi fi'alil mukallafin taliban au tahyiron au wat'an. Hukum itu apa? Menurut ulama fikih, di sini ulama usul fikih gitu ya, bahwa mendefinisikan hukum ini suatu khitab ya, atau titah atau perintah gitu ya. Perintah syar'i pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah orang yang dibebani kewajiban. Itu namanya mukallaf. Layaknya kita. Punya kewajiban apa? Menjalankan ibadah sholat. Karena kita sebagai seorang muslim. Menjalankan kewajiban zakat. Menjalankan kewajiban puasa. Berarti kita itu sebagai seorang mukallaf. Artinya apa? Orang yang dibebani kewajiban. Jangan salah maknani ya, atau memaknai mukallaf itu sama seperti seorang mu'allaf. Nah, kalau mu'allaf itu apa? Orang yang telah dilembutkan hatinya. Artinya apa? Kalau dilembutkan hatinya, berarti orang itu telah memasuki agama Islam. Walau masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya, kalau kita sebagai seorang mukallaf gitu ya, maka akan ada tuntutan gitu ya. Di sana akan ada suatu pilihan ataupun ada suatu ketetapan yang harus kita lakukan, yang harus kita tinggalkan. Bagian mana yang harus kita kerjakan dan bagian mana yang tidak harus kita kerjakan. Atau kita boleh memilih mau dikerjakan atau tidak. Nah, itu menurut ulama usul fiqh gitu ya. Nah, di sini secara garis besarnya, notnya apa? Hukum itu merupakan sebuah ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Tapi ada juga yang pendapat gitu ya, ketika berbicara sesuatu hal yang harusnya tidak dilakukan, tapi malah kita lakukan, begitupun kita juga akan mendapatkan hukuman.
kalau kita berbicara hukum dari bahasa gitu ya, kita bisa ngambil dari hukmu sama al-qadha. Tapi kalau menukil dari para ulama usul fiqh gitu ya, bahwa suatu khitab atau titah syar'i dari Allah Subhanahu wa taala yang di situ yang dibebankan kepada seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah kita, karena memiliki beban kewajiban yang harus dilakukan. Nah, itu kalau kita melihat secara bahasa sama pendapat para ulama usul fiqh gitu ya. Sekarang kita lihat, pastinya kalau ulama sudah berpendapat gitu ya, terkait dengan makna dari atau definisi dari hukum, pasti ulama pun juga akan membagi macam-macam hukum ada berapa gitu ya. Nah, ulama sepakat bahwa macam-macam hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum taklifi sama hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu apa gitu ya? Hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh seorang mukallaf. Nah, tuntutan ini apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan atau sesuatu yang harus kita tinggalkan. Atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Nah, ini sepakat terbagi menjadi 5. Ya. Imam Syafi'i sepakat membaginya menjadi 5. Yang pertama apa? Wajib. Berarti kalau kita berbicara hukum wajib, berarti harus kita lakukan. Kalau tidak melakukan, maka kita berdosa. Haram. Haram itu apa? Sesuatu yang kalau kita kerjakan, kita berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala. Kemudian ada sunnah. Sunnah ini pilihan. Kalau kita mengerjakan, boleh. Gitu ya. Tidak mengerjakan pun juga boleh. Tapi kalau mengerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak mengerjakan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada juga seorang ulama sufi, kalau kita tidak mengerjakan sunnah, kita rugi. Karena apa? Tidak mendapatkan pahala. Saking berhati-hatinya ingin melakukan kegiatan yang sunnah. Nah, ini ulama sufi berpendapat seperti itu. Boleh ya, tadi sunnah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ada juga yang mubah, ya. Ada juga yang makruh. Mubah ini berarti kalau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga boleh. Dilakukan, nggak dilakukan tidak masalah, gitu ya. Kalau makruh, gitu ya, kalau kita tidak melakukan, gitu ya, kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita melakukan, kita tidak berdosa. Itu namanya makruh, gitu ya. Di lain sisi, selain hukum taklifi, itu ada namanya hukum wad'i. Hukum wad'i ini apa? Hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat atau pencegah atau menganggap sebagai sesuatu yang sah atau batal atau menjadi suatu azimah atau rukhsah. Nah, contohnya apa? Masuk hukum wad'i ini, hukum sebab, hukum syarat, mani ya, sah dan batal, azimah sama rukhsah. Nah, contoh yang paling mudah ya, rukhsah ya. Jelas ketika kita melakukan suatu perjalanan gitu ya, lebih dari 83 km, menurut madhab Imam Syafi'i, kita boleh melakukan untuk sholat jamak. Kita melakukan sholat, hukumnya ini adalah wajib. Gitu ya. Tapi kalau kita dalam perjalanan, kemudian prosesnya gitu ya, ternyata kita tidak sampai dengan waktu yang tepat. Artinya sekarang posisi sudah masuk sholat zuhur gitu ya, misalkan. Tapi kita masih dalam perjalanan. Kemudian kita masih akan ada ketakutan. Takutnya kita nanti cukup enggak waktu akan melakukan sholat zuhur sesuai dengan waktunya. Nah, kalau misalkan tidak, maka kita mendapatkan suatu yang disebut hukum rukhsah. Rukhsah ini apa? Suatu sebenarnya wajib yang dilakukan gitu ya, tapi ada suatu keringanan. Artinya apa? Ada suatu sebab musyababnya gitu ya, sehingga kita boleh tidak melakukan sholat zuhur pada waktunya karena kita sudah niatnya jamak tadi. Nah, ini disebut dengan
perusak. Artinya apa? Hukum wat ini karena ada suatu sebab, ada suatu syarat, ada suatu hal yang menghalangi sehingga gitu ya, ada suatu hukum yang terbentuk. Nah, itu namanya hukum wat. Kalau taklifi, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh gitu ya, itu sesuai dengan hukumnya gitu ya. Kalau misalkan zina, jelas haram gitu ya. Kita melakukan dosa. Berusaha, kemudian kita menjauhi, tidak melakukan. Tapi niatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak berniat, bagaimana? Kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat. Nah, di sini yang harus diperhatikan, ya, bahwa segala perbuatan itu tergantung dari niat kita. Kemudian, setelah kita berbicara macam-macam hukum, kita harus tahu sumber hukum Islam itu dari apa saja. Sumber utama atau pokoknya secara muwafaqah itu ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, sama Qiyas. Sedangkan sumber tambahannya, ini mukhtalif ya, masih ada pertentangan antara ulama gitu ya. Ada ijtihad, ada istihsan, ada urf, istishab, maslahah mursalah, syad ad-dar'ah, kemudian syar'u man qablana, qaul sahabi. Kalau sumber pokok utama kita tahu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ini tidak dipertentangkan oleh mayoritas ulama atau jumhur ulama. Ya, ketika Al-Quran ini belum mampu ya memberikan suatu penjelasan yang detail terkait dengan permasalahan yang kita hadapi, maka akan diberikan penjelasan dalam hadis. Kalau seandainya hadis belum ada, maka dibantu dengan ijma. Ijma itu apa? Gitu ya. Pemikiran para ulama kemudian sepakat tapi tanpa meninggalkan hadis dan Al-Quran. Kemudian ada qiyas. Qiyas ini sifatnya adalah kayak analogi, gitu ya. Tapi tetap harus berdasarkan dari ijma, hadis, dan Al-Quran. Contoh paling mudah, gitu ya. Belajar kita seperti ini dengan menggunakan Zoom, YouTube, gitu ya, video. Tidak ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya, proses kegiatan belajar seperti ini. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail akan ada Zoom, kemudian YouTube, dan yang lainnya. Hadis pun juga tidak ada secara detail. Ijma, qiyas. Tapi kalau kita melihat dari qiyas seperti ini, memang kita melakukan sesuatu yang hal baru. Tapi proses yang kita dapatkan dari 4 sumber ini, kita mungkin tidak menemukan dalil yang sharih atau dalil yang sesuai atau yang valid. Tapi kalau kita melihat dari sumber tambahan, maslahah mursalahnya, kita melihat maslahahnya itu lebih bagus dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita boleh mengambil belajar dengan teknik menggunakan Zoom video. Itu menjadi salah satu sumber ketika kita proses belajar. Tapi diperhatikan, dari 1 sampai 8, untuk sumber tambahan ini masih mukhtalif. Artinya mukhtalif, tidak semua akan sepakat. Karena apa? Karena semua orang, khususnya ulama, gitu ya, akan memiliki cara pandang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi boleh gitu ya, ini menjadi sumber ketika kita akan melakukan proses kegiatan belajar tadi. Nah, takutnya kalau kita ternyata pakai Zoom nggak bisa gitu ya, pakai YouTube nggak bisa gitu ya, karena dalam zaman Rasulullah di Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tidak dijelaskan, maka kita nggak boleh. Nah, masalahnya malah nggak dapat, malah sampai-sampai kita malah banyak madharat atau kerugiannya. Jadi kita sebagai seorang muslimah, mari kita jangan berpikiran sempit dalam memutuskan atau dalam memberikan suatu justifikasi atau cara pandang kita kepada sesuatu hal yang baru. Karena
belum tentu apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah. Karena kita tahu apa yang kita lakukan sama-sama itu menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu